Jadi kalau ngomongin es krim itu banyak faktor untuk menentukan barang itu sampai dibeli. Jadi kami ada namanya esensi kami jaga rasa yang khasnya Campina. Ketika orang makan, orang akan tahu, oh ini Campina rasanya. Triliunan udah 6-7 triliun gitulah. Market size es krim. Betul. Karena gede banget gitu kan. That's why kenapa dari China pada masuk. Ya itu. Karena seksi banget nih pasar Indonesia itu nggak hanya es krim tapi consumer good Bu ya. That's why kenapa banyak yang bisnis roti, bisnis minuman gitu kan. Enak nih es krim kali ini hula. Kali ini es krim ya, seger-seger ya. Iya enak Lebih banget. panas-panas. Terus rasanya tuh konsisten. Nih udah mulai nih. Halo Sobat Bizcom, jumpa lagi bersama kami di Bizcom Podcast yang merupakan podcast untuk kita ngobrolin tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya Katrini Natisarasia, pengajar di Faculty of Business yang selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Halo, saya Dede Suryadi, redaktur majalah Bisniswa. Kali ini kita akan bicara industri makanan, industri es krim. Siapa lagi kalau bukan Campina. Ini enak banget. Ini rasanya nostalgic banget nih, Mas. By the way, kenalan dulu. Ini Mas Tova sebagai marketing manager dari PT Campina Ice Cream Industry gitu ya. Oke. Yang pabriknya ada di Surabaya. Pabriknya di Surabaya betul. Iya, terus jauh-jauh kita dibawain banyak banget. Pengen nggak Sobat Bizcom? Enak banget. Ini kenapa tadi saya bilang rasanya nostalgic karena dari dulu rasanya kayak gini. Ini ya. Yang kacang hijau ya tetap, yang ketan hitam tetap. Jadi tidak hanya anak-anak, ibu-ibu juga senang gitu. Iya, senang banget. Dari semua generasi kalau ngomongin Semua generasi ya. Oke, tapi abis itu kita ngobrol gitu. seru sekali ya kalau ngobrol sama makan es krim. Enak banget. Nanti kelupaan terus makan. Kelupaan. Di depan masih banyak. Ya. Mas Mustafa Saaji ini marketing manager dari Campina Ice Cream Industry. Kita udah tahu brand Campina merupakan brand es krim yang nomor satu. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Betul. Kami gitu ya. asli Indonesia, terus kemudian berdiri sejak 1972. Nah, itu udah 53 tahun. 53 tahun. Mau 25 dikurangi 2. Oh iya. Dikurangi 2 Mas. Kalau di SWA udah masuk namanya legend brand. Iya. Perusahaan-perusahaan yang usianya udah di atas 50 tahun. Kebetulan kami langganan dapat award dari SWA, Indonesia Original Brand, dan masih banyak lagi. Apa aja yang Banyak diingat? kita Indonesia Original Brand, terus kemudian lagi ya. Green Company? Pernah juga dapat. Terus apa lagi ya? Masih banyak, saking banyak sampai lupa saya nyebutinnya. Coba Tapi Mbak Catherine menarik juga ya kalau sedikit sejarah Campina diungkap sama Mas Tova ya. Karena biar belum banyak yang tahu juga mungkin ya. Perlu di refresh lagi ya. Ya, boleh silakan Mas. Campina ini berdiri sejak 1972 di Surabaya. Awalnya nih Pak, berdiri di garasi sederhana. Waktu itu Bapak Hadi Pranoto pendiri kami. Itu bikinnya gara-gara anaknya suka makan es krim Pak. Karena kalau beli terus kan mahal ya. Akhirnya inisiat belajarlah ke Itali. Terus balik pulang, belilah mesinnya terus bikin gitu kan. Kalau anak sekarang bilangnya startup ya Bu ya. Nah, dari situlah Campina mulai diproduksi, terus kemudian semakin besar, terus kemudian pindah ke rumput industri Bu Catherine Mbak Catherine ya. Jadi dari situlah Campina semakin besar, terus kita ekspansi ke seluruh Jawa, terus kemudian Sumatera, Kalimantan sampai Indonesia Timur. Luar biasa. Berarti ini sudah benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Betul. Jadi kalau mau dari Sabang ada Campina, sampai di Merauke pun juga ada. Ada Campina. Betul sampai hari ini. Ya, brand kebanggaan Indonesia. Betul. Dan kalau tidak salah di tahun berapa diakuisisi ya sama Ultra? Jadi atau gini, gimana? Mungkin ceritanya Pak, pada tahun 1994. 1994. Masuklah keluarga Prawira Wijaya, Pak Sabar dan Pak Samudra. Pemilik Ultra Jaya, betul. Susu Ultra ya. Betul, pemilik. Jadi karena biar lebih bersaing Pak, karena multinational company masuk, terus kemudian banyak brand-brand es krim juga masuk. Jadi biar
semakin bisa bersaing dengan pendanaan yang kuat. Oke. Jadi ini semacam Campina Sister company berarti ya? Jadi kayak saudara ya Mas. Betul, kita punya ownernya sama. Gitu. Ownernya sama. Tapi Campina pabriknya tetap di Surabaya. Di Surabaya betul, sampai hari ini masih di Tepatnya di mana Surabaya? Di Jalan Rungkut Industri 2 nomor 15 di Rungkut ya, di Sier. Betul. Mas saya tuh mana? Oh, dekat ya. Iya. Nah, kita tadi kita sudah bicara tentang history gitu kan. Ini suatu langkah yang panjang, sudah lebih dari setengah abad bertahan gitu kan ya. Tentunya asam garam naik turun sudah pernah dijalani gitu. Nah, resep untuk bisa bertahan sampai dengan 50 tahun lebih ini value apa sih yang paling dipegang gitu ya sehingga tetap survive, mau kemarin itu era apa sampai era udah digital. Betul. Dan jangan lupa ada pesaing yang besar dari luar, tapi Campina masih tetap bisa. Gimana tuh Mas? Jadi pertama kami pegang value dari esensi brand kami. Saya tuh rasa yang kami jaga. Jadi dari 1972 kami dengan sepenuh hati Pak bikin Mas Dede, Mbak Catherine bikin es krim yang sama enaknya. Apapun yang terjadi rasa itu adalah kunci. Betul. Jadi mau 1972 mau sampai 2025 kami tetap memberikan produk dengan rasa yang enak, ingredient yang berkualitas, kemudian inovasi. Inovasi kami jaga sebagai kunci, tapi eksistensi sebagai kita menjaga rasa itu tetap kami jaga. Begitu. Berarti QC itu sangat dipatuhi, dijalankan harga mati ya. Dari kami, owner kami masih turut ngetes ya produk itu. Jadi dari produk itu kita riset. Rasanya enak apa enggak gitu kan. Jadi BOD kami ngetes produk enak apa enggak. Kalau udah enak kita coba ke market. Marketnya bilang gak enak gak jadi. Atau bisa sebaliknya. Jadi kami benar-benar konsistensi. Apa yang kita berikan ke market adalah yang terbaik gitu. Gitu. Itu founder itu berarti kan Pak Pranoto memang udah almarhum. Betul, Pak Pranoto. Kemudian sekarang manajemennya generasi kedua. Generasi kedua, tapi untuk sekarang manajemen presiden kami adalah Bapak Samudra Prawira. Pak Samudra putranya Pak Sabana. Pak Sabana betul. Pendiri Ultra ya. Nah, tadi bicara tentang inovasi. Betul. Bagaimana nih Kecap dengan apa sih maunya pasar itu kan betul. Bagaimana nih inovasi apa nih contohnya nih ya di depan kita tuh lucu banget gitu kayaknya produknya gitu. Masuk yang baru ya, yang baru nih apa nih? Dong Mas. Kalau ngomongin es krim itu seru banget ya. Kita kan agak beda sama FMCG lain. Es krim itu kita adalah sesuatu yang emang unik. Orang-orang beli itu sebenarnya nggak ada niatan Bu dari rumah tuh kalau kita riset ya. Impulsif lah kita nyebutnya ya. Orang ketika lihat wah menarik dibelilah. Habis itu lihat brandnya terpercaya apa enggak gitu kan. Jadi kalau ngomongin es krim itu banyak faktor untuk menentukan barang itu sampai dibeli. Jadi kami ada namanya esensi kami jaga rasa yang khasnya Campina. Ketika orang makan, orang akan tahu oh ini Campina rasanya betul. Apa tuh yang taste? Jadi mulai taste misalnya kalau ngomongin hula-hula orang rasa ngomongin kacang hijau ya ada kacang hijaunya Pak. Jadi real ingredient. Kita jaga namanya kalau hula-hula asli Indonesia gitu kan. Jadi semuanya itu asli, nggak hanya statement namanya kacang hijaunya flavor. Kalau mungkin merek lain kacang hijau ya hanya just flavor. Tapi kalau kita bisa digigit ketemu kacang hijaunya gitu kan. Alpukat ada alpukatnya gitu. Ini tape ketan ada ibu ya. Dari ibu berapa tahun yang lalu sampai sekarang sama gitu. Rasanya. Tapi untuk seperti gula, seperti apa kita sesuaikan dengan kemauan target market kami gitu. Gulanya kemanisan jadi kita reduce setiap tahun ada kita meskipun ini produk lama tapi kita namanya inovasi dan development continue Pak. Jadi nggak akan namanya hanya dibiarin aja nggak, tapi kita improvement mulai dari santannya ini harus kualitas yang bagus, ada ditemukan inovasi. Oh ternyata ini harus ditambahin ini ya kita tambahkan betul. Tapi tetap enak kan ya. Betul. Kemudian hula-hula ini kan sejak 1972. Kalau dipikir-pikir ini 72 ini. Betul. Jadi sejak Pak Pranoto bikin itu hula-hula udah ada. Jadi kami buat gimana caranya ini dari mulai baby boomers, Gen X, milenial, Gen Z, Gen Alpha semua suka. Nah, that's a challenge buat kita. Jadi kita buat mulai dari packaging packaging itu kita ganti tiap beberapa tahun kita ganti biar tetap kekinian tapi tanpa melupakan dari esensi brand kami gitu asli Indonesia. Betul. Dan kemudian kalau ini kemarin kita kolaborasi dengan apa namanya baju-bajunya anak muda ada pakai merch gitu ya. Ada bikin baju gitu kan.
Karena anak-anak sekarang itu ya Pak ya, kalau brand itu cuma jualan doang Pak, nggak ada story, nggak ada kolaborasi, itu kayak boring gitu kan ya. Jadi kita buatlah kolaborasi sama anak-anak muda gitu. Apa aja tuh yang dibikin jaket? Kita punya jaket, punya rok, celana, aksesoris gitu ya, banyak gitu kan. Seperti ini kita kolaborasi sama Ultra Jaya. Apa tuh Black Moon. Betul. Kalau ini Bu, ini harus es krimnya tuh bener-bener belum pernah ada gitu kan. Ini kalau dibuka nih, saya buka ya. Itu es krimnya tuh bener-bener hitam. Kita pakai karbon aktif, veggie karbon ya. Warnanya hitam. Jadi charcoal, betul. Ini selain bagus sebagai gimmick ya Pak, warna-warna hitam. Ini bagus buat pencernaan gitu kan. Ya, karena hitam kan kita kalau Campina bikin itu ada manfaatnya, nggak hanya warna aja tapi bikin gitu. Terus kemudian apa namanya? Ini susunya susu Ultra Jaya gitu kan. Jadi kita pakai bahan yang berkualitas. Terus ini tuh apa namanya? Kita juga saya lihat ini jadi ngiler nih. Iya, sama. Iya. Kita juga punya barang-barang merch-nya yang kolaborasi. Nah, itu tadi merch-nya tuh. Ya. Betul, kita punya. Bisa didapatkan di mana tuh? Di sosial medianya Campina juga ada, betul. Nanti kita biasa buat anak-anak muda ada Tumblr. Iya. Ini buat Betul, musik. Ya kan anak muda ya Pak, kita challenge ya Pak. Coba lihat. Nah, itu bisa main nggak Bu ya? Oke. Ya kan? Ini ada topi. Tung. Nah, ini kalimba. ini semacam hampers buat Betul. pelanggan. Ini Buat gimmick-gimmicknya buat lucu banget. namanya pelanggan yang beruntung Pak. Kita buat hadiah. Terus kita juga buat event gitu. Ya kan? Menarik Banget sih. Betul. Tapi itu memang dalam rangka bahwa karena kan usianya panjang. Terus kemudian dulu maksudnya baby boomers menikmati ini, Gen X seperti kita juga. Ini merupakan strategi untuk bisa masuk ke millennials and then Gen Z atau gimana? Gen Z? Betul. Kami sebenarnya masuk ke semua generasi Bu ya. Karena pada prinsipnya kita itu fokusnya cuma satu, jualan es krim ya. Ada es krim buat anak-anak dengan license-nya, ada SpongeBob, ada Spider-Man, ada ini buat anak-anak. Terus kemudian kita juga punya buat remaja. Nah, ini seperti buat remaja. Terus kita juga punya buat family. Ada kan yang 700 mili yang buat betul. Kita juga punya yang 8 liter, 5 liter kalau Bapak punya acara gitu kan. Mas Dede punya acara, Bu Catherine mau arisan, tuh bisa Bu. Satu lagi, kami bisa kirim ke rumah dengan kualitas yang sama seperti Bapak beli di toko. Nggak bakal leleh di tengah jalan. Nggak bakal leleh, kalau leleh di komplek dikirim langsung. Walaupun Surabaya itu mataharinya 3, nggak bakal leleh. Saya sering dapat. Jangankan Surabaya Bu, di mana di ujung Jakarta juga kita kirim, di Banten gitu ya kita kirim. Karena kami percaya bahwa dengan menjaga kualitas orang akan puas Bu. Kita nggak perlu namanya khawatir gitu kan ketika beli Campina gitu kan. Ketika beli di Alfamart, Indomaret, maaf nyebut nama ya. Tapi dengan Ibu beli Mas Dede beli di home delivery, Mbak Catherine beli di home delivery atau marketplace sama kualitasnya gitu kan. Kami akan garansi bahwa itu rasanya sama dan sama kualitas. Jadi total ada berapa produk Campina sekarang? Dari 72 sampai sekarang. Kurang lebih ada 72. Betul, ada 72. Dengan berbagai segmen tadi yang anak-anak. Betul, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, keluarga, ada semua. Bestsellernya apa sampai sekarang? Kami terjualnya hula-hula. Kita hula-hula masih ratusan, lebih dari jutaan ya. Puluhan juta pieces setiap tahun. Sebenarnya hula-hula tuh segmennya buat siapa sih? Hula-hula itu segmennya kalau kita Pak komunikasinya kita mudahkan terus Pak. Tapi yang makan betul. Yang makan hula-hula pernah muda pasti keikut. Misalnya hula-hula itu dari tahun 80 kita komunikasikan sebagai anak muda. Sampai sekarang pun yang lebih senior juga masih konsumsi hula-hula. Tapi rasanya sama. Rasanya sama Pak. Tapi kita sesuaikan. Iya. Mungkin marketing campaign atau public figure yang diajak collab gitu. Pernah pakai public figure yang misalnya lagi happening ini kita gandeng kayak siapa sih? Kita pernah pakai Nikita Willy, pernah di zamannya ya, pernah terakhir kemarin kita pakai Tiara Andini gitu kan. Jadi kami artinya kita sesuaikan dengan kebutuhan produk ini. Jadi ketika target market kami lihat wah ini nge-represent usia kita gitu kan. Betul. Kita jalan kampus to kampus ataupun event-event musik juga sama. Nah, ada satu hal dari bisnis yang apa tuh? Kalau bicara es krim ini kan ada satu hal yang agak sulit, supply chain-nya kan. Nah, itu kan harus menggunakan box khusus, mobil khusus, itu gimana tuh caranya tuh? Itulah challenge-nya Mas Dede.
bisnis ini butuh namanya suhu. Kami namanya suhu. Nah, suhu ini kalau kita lihat ya, itu costly banget. Hampir semua yang menjadikan harga es krim ini ditentukan oleh suhu ya. Betul. Dari mulai produk itu dari pabrik sampai dimakan oleh kita nih, itu ditentukan oleh suhu. Betul. That's why kenapa kami udah menyiapkan infrastrukturnya. Mulai dari di pabrik kami listrik bersuhu sekian ya. Karena kita harus minimal minus 18. Minus 18. Betul. Jadi kalau lebih dari itu, kurang dari itu ya cair gitu kan. Dan Campina ini gampang cair, kenapa coba? Karena es krim yang baik adalah gampang cair. Karena kami nggak mengandung pengawet, Bu. Karena owner kami dan manajemen kami pengen ya kita nggak akan kenapa-napa kalau makan es krim gitu kan. Makanya kami selalu mencantumkan di kandungan. Kalau lihat produk lain ya mungkin ada tepung pengganti susu ataupun ada bahan-bahan lain, gula berpengawet, kami nggak mau. Karena kita juga makan kan, karyawannya juga makan. Dan memang tidak ada gitu ya. Ada. Jadi kami selalu tekankan bahwa ini produk aman gitu kan. Kami tuh selalu honest, artinya dari hati, kita jujur ke konsumen kami gitu kan ya, bahwa produk ini nggak hanya enak tapi aman gitu. Itulah jadi kunci kelangsungan bisnis kita. Termasuk kalau pricing gimana nih? Kan sekarang juga ada yang salah satu brand lah ya dengan pricingnya itu di bawah. jelasnya buat orang-orang marketing ya Pak ya. Gimana caranya produk kita tetap jaga kualitasnya tapi harga bersaing, terutama dengan kondisi ekonomi seperti sekarang kan, pasti semua bicara efisiensi, bicara namanya produk quality. Kami nggak ada toleransi namanya kualitas sama kualitas. Nggak turun, size-nya nggak dikecilin. Betul, itulah strategi kami bagaimana mengatur margin ya Pak ya. Itulah dapur kami, kita jaga gimana caranya agar kualitas tetap terjaga, daya beli konsumen tetap bisa gitu. Tapi gitu. Apakah ada gimmick-gimmicknya biar Campina tetap menjadi pilihan konsumen? Pak. Betul. Jadi kami membuat produk-produk yang emang marketnya ada di situ, misalnya harga sekitar harga 2.000-an kita bikin juga baru nih. Jadi ini produk segmen ini. Sama kayak kemarin kita Covid, kita bikin produk dengan vitamin C gitu kan. Sekarang kalau kita dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, kita bikin produk dengan affordable gitu. Jadi kita lihat marketnya, karena bisnis ini tergantung bagaimana market bereaksi, Pak. Ini pricing berapa nih? Itu harganya 4.000-an. Nah, sebelum nanti ngeborong hula-hula gitu. Sobat Biskom, asik ya ngobrolnya gitu tentang ice cream gitu, kebayang hal-hal yang seger gitu ya. Kayak kita bicara es krim itu bicara kayak suasana yang happy gitu. Sebelum kita ngobrolin yang lain lagi, kita break dulu tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali. Terima kasih, 3 tahun ini udah buat aku mencoba hal-hal beda. Tapi masih ada satu hal yang belum pernah aku coba. Coba mencari, malah jadinya iri. Mencoba lebih pagi. Ngapain minggu ke sekolah, Dek? Tapi salah hari. Mun maaf, dan sedih dulu dong. Coba tengok belakang kamu. Akhirnya Mun coba uniknya rasa Black Forest yang dibalut saus cherry. Konserto ikonik Ice Cream Black Moon. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Halo pemirsa, kembali lagi di Biskom Podcast. Kita melanjutkan pembicaraan yang menarik tadi dengan Mas Mustafa, Marketing Manager dari Campina. Nah ini bukan semakin hangat kali ya, semakin dingin. Kalau mungkin ya. Nah, namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Swa Media Inc. Biar kita bisa terus memberikan insight yang menarik dan kita bisa menghadirkan para pebisnis-pebisnis. Kalau misalkan ada usulan siapa yang ingin kita undang, silakan di komen aja
di Swamediain. Nanti kita akan berupaya untuk menghadirkan usulan-usulan narasumbernya gitu Mbak Catherine. Silakan. Lanjut. Ini usia yang sudah lebih dari 50 tahun. Saya sih tertarik value apa sih yang menjadi andalan untuk bisa bertahan, untuk bisa tetap solid, itu kan challenging banget. Betul. Total karyawan seluruh Indonesia ada berapa? Ada 1000-an lebih ya. Saya lupa Value apa tuh yang bikin? Kami punya namanya Salam Campina. Salam Campina. apa Coba tuh? praktek, Mas. Salam Campina. Jadi betul, Salam Oke. Campina. S-nya itulah sukacita dalam bekerja. Oke. Jadi sebelum Sukacita kita dalam bekerja. membagikan kebahagiaan, karena kita jualnya produknya es krim. Kalau Steve Jobs bilang kan, kamu nggak bisa membuat orang bahagia kecuali kamu menjadi pedagang es krim, menjual es krim. Oh gitu. Betul. Jadi filosofi itulah. Jadi orang jual es krim harus happy dulu Pak. Jadi sukacita dalam bekerja. Oke, sukacita. Nomor kedua, aktif mencapai hasil yang sempurna. Karena apapun yang terjadi, mau divisi manapun, dari mulai pembuat es krim sampai marketingnya, sampai bosnya, itu harus mencapai hasil sesempurna mungkin. Gitu kan. Nomor 3 itu lestarikan sumber daya. Kita harus peduli terhadap lingkungan, karena kami di pabrik kami pun ramah lingkungan semua. Jadi kami menggunakan kalau pabrik kami belum pernah dapat Green Company Award gitu kan. Jadi kami menggunakan sesuatu yang didaur ulang, air yang didaur ulang, terus kemudian kantor kami nggak pakai, kalau siang nggak pakai lampu, jadi pakai tenaga Keberlanjutan matahari. berarti konsep keberlanjutan ya digunakan. Terus value keempat itu tadi kan udah aktif mencapai sempurna, lestarikan sumber daya, adaptif dan berjiwa muda. Berjiwa muda. Karena usia boleh bertambah. Sama kan es krim. Jadi Iya. 1972 sampai sekarang harus berjiwa muda orang-orangnya. Jadi berjiwa muda itu bukan berarti tampilannya kayak anak muda, tapi bagaimana kita boleh berpikir, menerima kritikan, menerima inovasi, adaptif. Betul. Jadi apapun yang membawa kebaikan buat pribadi, buat company, buat divisi itu kami terbuka gitu kan. Jadi terus yang terakhir adalah M ya, menghargai setiap orang. Jadi kita wajib menghargai, karena apapun yang terjadi, inilah bisnis dan tujuan kita adalah Campina, bukan tujuan individu masing-masing kayak gitu. Jadi itulah yang menjaga kerukunan di. Tadi dibacanya apa? Salam Campina. Salam. Betul, kalau Bapak telepon ke Campina pasti Salam Campina. Oh, Salam Campina. Ya biasanya kalau pesan es krim atau ini. Jadi intinya kalau bisnis es krim harus happy. Harus happy orang yang dijual hal yang bikin happy. Iya. Jadi kalau Bapak lagi bad mood makan es krim pasti seneng gitu kan. Kita bicara sama Mas Mustafa aja dari tadi semangat terus ya nggak sih, kalau jual es krim tapi bermuram. Betul. Kami harus happy. Apapun terjadi, kita bisnis harus jalan. Meskipun kondisi ekonomi seperti sekarang. Karena kalau tahun lalu kita ada akhir tahun ada efisiensi. Sama tahun ini kita harus gimana caranya harus happy gitu. Tetap happy dan tetap makan Campina. Makan es krim, tentang budaya makan es krim. Sebenarnya es krim itu kan bukan makanan pokok. Bukan. Tapi kayak anak kecil hampir nggak ada yang nolak. Betul. Tapi kalau tadi bicara tentang kondisi kayak ada nggak sih sebenarnya pengaruhnya orang lebih nahan? Oh kita mau ini dianggap kayak hanya pelengkap gitu. Tapi iya Bu ya, dari mulai zaman Krismon juga sama kan, pola-pola kondisi ekonomi Indonesia ya, dari mulai Krismon maupun kemarin sempat kita mulai bonus demografi dengan penghasilan kita sebelum COVID itu ngaruh sekali, karena pemilihan produk kita biasanya bisa lihat zaman COVID kan pandemi ya, itu yang naik salesnya itu produk yang ukuran besar karena pembelinya adalah ibu-ibu. Ketika udah selesai pandemi, yang beli anak-anak, trennya anak-anak remaja naik. Sekarang kondisi ekonomi seperti sekarang, ibu-ibu naik lagi karena kami ada survei ya Campina. Ternyata sekarang tuh ibu-ibu kalau ke minimarket nggak bawa anaknya, Mas Dede, Bu Catherine, budgetnya nambah kalau bawa anak. Jadi produk rumah anaknya nggak dibawa. Anak-anak itu ibunya yang beli. Jadi produk itu kenapa nih sekarang trennya kok produk ibu-ibu yang naik gitu, produk family. Ternyata ibunya yang beli Bu. Misalnya Catherine yang beli pasti udahlah ini selera aku, anaknya ngikut gitu kan. Betul. Jadi ada kondisi seperti itu. Tapi kan ibu-ibu memang decision maker untuk produk-produk toiletries ya kan, buat dapur. Tapi anak-anak juga, jadi kadang-kadang buat trading mom ya, ibu-ibu yang bekerja sibuk, ini ya biar anakku semangat, biar anakku nggak rewel, saya belikan es krim. Ya di rumah ada stok es krim. Karena es krim itu Mas Dede nggak ada namanya bener-bener nge-planning buat beli es krim sebenarnya. Gitu ya. Betul, karena impuls produknya. Jadi orang beli ketika ada promo,
ketika barangnya itu terdisplay, terlihat, ada SPG mbak-mbak yang nawarin kalau ke toko. Makanya disimpannya di depan ya. Betul. Jadi kalau ke minimarket pasti ketika belok kiri pasti lihat Iya benar. Es krim. Iya. Atau ketika mau narik ATM sebelahnya pasti Iya, es krim. Karena orang beli es krim nggak mungkin diumpetin. Kalau ngumpet nggak ada yang beli. Iya, betul. Itulah Menarik, bisnis ya. es krim menariknya. Tadi budaya kinerja ya. Sekarang kalau bicara strategi Mas, strategi marketing gimana Mas? Strategi bersaing gimana Mendekatkan tuh? diri selalu ke customer itu. Termasuk seperti penggunaan teknologi, digitalisasi itu gimana? Mas? Seru sekali kalau ngomongin es krim di Indonesia ya. Kalau orang bilang kan gini, es krim di Indonesia ini dulu kan pemain cuma 1, 2, 3 aja ya. Sekarang itu hampir 20. Banyak sekarang yang kecil-kecil juga. Karena apa? Marketnya itu tuh gede. Even orang dari luar sana masuk ke sini. Kalau ditanya kenapa Kabina nggak ekspor? Jangankan ekspor, buat kita sebenarnya market dalam negeri itu cukup banyak gitu kan. Ada angkanya nggak itu? Ada angkanya. Berapa? Apanya? Market size, market apa? Kita market size betul. Triliunan deh. Triliunan. Triliunan udah 6-7 triliun gitulah. Market size es krim. Betul. Karena gede banget gitu kan. That's why kenapa dari China pada masuk. Ya itu. Karena seksi banget nih pasar Indonesia itu nggak hanya es krim tapi consumer good Bu ya. That's why kenapa banyak yang bisnis roti, bisnis minuman gitu kan. Termasuk es krim kan ada juga kan. Karena marketnya ada gitu kan. Sedangkan konsumsi per kapita kita masih kecil, masih di bawah 1 liter ya Pak, Mas Dede ya. Orang Indonesia itu makan es krim ketika seasonal aja, ketika lagi perayaan. Selebrasi. Beda kalau kita lagi ke Aussie atau ke negara tetangga Malaysia aja ya, mereka tuh stok tiap bulan, tiap minggu pasti beli buat di stok freezer. Sedangkan kita freezer kita aja bersaing tuh sama daging, sama ini tuh. Artinya peluang pasarnya memang masih lebar, masih besar gitu ya. Oke, karena konsumsinya masih kecil. Jadi ngomongin strategi, bagaimana kami adalah tetap terlihat, gitu kan, dengan mulai dari branding ya, visibility kami termasuk bagaimana, digitalisasinya juga. Karena kalau ngomongin sekarang strategi kan orang-orang pada digital, tapi bagaimanapun digital kalau kita nggak diimbangi dengan visibility di toko yang bagus, produk terdisplay, orang hanya lihat iklan tapi nggak akan beli gitu kan. Anak-anak muda sekarang multi screen, ketika main handphone, lihat TV, lihat laptop, gadget semua jalan. Dan bagaimana caranya kita tetap relate. Influencer pun kita juga pilih Pak. Kalau dulu kan asal influencer aja, tapi sekarang siapa yang bener-bener emang represent ke target market ini gitu. Salah satunya boleh sebut nama nggak? Kalau zaman dulu ya awal pandemi 2020 sampai 2003 kita pakai Raffi Ahmad dengan YouTube yang gede. Sekarang kita beda. Ini Black Moon pakai Bernadia, pakai artis Nancy Judge, Mas Dede tahu? Nancy Judge ya. Iya kan nggak tahu. Tapi YouTuber. Betul. Ini marketnya ada gitu kan. Kadang kita punya produk yang kita tape ke Mobile Legend juga ada. Jadi ketika ternyata ada kebiasaan ketika anak main games sambil ngemil, Pak. Ada kita juga masuk. Karena tahun lalu ternyata duitnya anak-anak yang dapat THR ya Bu ya. Dapat THR itu yang keliling itu buat beli diamond kalau tahun lalu ya trennya. Kalau tahun sekarang beda lagi trennya. Jadi kita sesuaikan dengan strategi marketing kita. Termasuk digitalisasi dan sekarang banyaknya e-commerce. Bisa nggak pesen Campina lewat e-commerce gitu? Bisa dong. Kami di semua e-commerce banyak. Promonya kita sesuaikan. Misalnya di toko Orange itu spesialis kita promo ketika gajian. Promo gajian. Ada yang ketika promo itu tanggal muda karena orang trennya. Jadi kita sesuaikan dengan uniqueness dari marketplace itu sendiri. Perusahaan deliverynya sendiri atau rekanan? Kita ada Pak, kalau mau dikirim dari Campina sendiri ada, mau dikirim kurir instan, pakai ojek online juga bisa. Ada, udah ada teknologinya untuk supply chain-nya. Betul. Jadi kalau seperti saya bilang di awal tadi, kalau mau beli es krim, kami jaga kualitasnya sama. Komplain juga, misalnya ternyata produk yang dikirim nggak sesuai kualitas, kita ganti sama. Mencair di tengah jalan gitu, diganti ya. Betul. Kami garansi bahwa produk ini benar-benar seperti yang Mas Dede ekspektasikan gitu kan. Tapi pengalaman saya emang nggak mencair sih. Kami jaga ya. Jadi kalau atau mungkin Mbak Katri mau beli keluar dari Surabaya bisa, beli dari sini dikirim ke Surabaya bisa. Jadi melalui channel Surabaya. Betul. Gitu ya. Nanti akan kami kirim dari kantor cabang Surabaya. Tadi itu tertarik bahwa belakangan gitu ya beberapa tahun terakhir itu juga ada beberapa brand dari luar masuk.
seberapa sih senggolannya terhadap stabilitas? Ya karena masif banget itu, Iya, luar biasa. Berasa. Brandingnya juga luar Kayak biasa. Awal goyang, Ya. habis itu udah tahu value-nya. Betul. Ya, Pricing-nya ada yang juga ditawarkan. luar biasa. Awal-awal kami bingung ini. Pasti kan namanya market membaca. Iya, iya. Iya. Mereka datang dengan konsep dengan pastilah kalau dengan produk yang dari itu kan pasti dengan apa namanya harga murah Iya, kan. iya. Pasti kami percaya bahwa kami punya market tersendiri gitu kan. Intian orang karena ternyata kalau makan es krim ya Bu, Mbak Catherine, Mas Dede, orang trial dulu. Oh ini ternyata enak, oh ini ternyata nggak enak gitu kan. Orang pasti ada namanya masa-masa curiosity gitu ya. Nah, kita mungkin di awal-awal tuh ya kayak gitulah kena pengaruh gitu Pak. Intian kita punya market yang udah loyal. Nah itu yang kita Karena jaga. rasa tidak bisa dibohongin. Iya, Iya. rasa itu Akan adalah kembali rasa lagi. kunci Iya. kan. Iya. Kalau kita udah tahu yang enak mau kayak gimana pun kita mau effort loh untuk itu gitu. Iya, iya. Kita berpikir bahwa Gen Z inilah orang yang anak-anak yang mau es krimnya ternyata harganya murah, enggak, tapi mereka lihat dari nilai, lihat dari feature, terus kemudian benefit untuk saya itu apa gitu kan. Jadi kayak beda gitu kan. Udah makin kritis Betul. ya. Jadi anak-anak kecil juga pada paham gitu kan. Ternyata produk yang enak itu ini gitu kan. Jadi Iya, dia udah tahu ya. Sudah Iya. mulai menyuarakan sesuatu Iya. yang orang itu punya pilihan sehat nggak sih, Kang Pina? Kami sebenarnya kalau produk es krim kami sebenarnya ya Bu ya, kalau bikin es krim itu sebenarnya produk kami adalah sehat. Iya. Karena kami dari terlepas dari apapun kita adalah zero bakteri ya. Kita terus untuk yang take home kita kasih seal, jadi nggak bisa dicowel-cowel, orang udah ada plastiknya. iya. Terus untuk sendoknya yang cup tetap di dalam. Di Pak. dalam. Jadi nggak Steril. Betul. Terus apa namanya? Gula untuk anak-anak kalorinya kita takar di bawah 100 kalori. Jadi kalau anak putra-putri Mas Dedi ataupun Mbak Catherine makan, kami pastikan itu nggak akan obes gitu ya. Karena udah kami jaga takarannya. Oke, udah dipikirkan berarti ya. 70 kalori betul. Jadi kayak lebih gede makan cookies daripada makan es krim. Iya. Nah, kalau ngomongin sehat, kayak feature kita lagi develop produk-produk yang apa namanya untuk ke arah sana, misalnya nanti less sugar, tapi kita masih develop karena dengan peraturan-peraturan seperti sekarang masih ini ya, masih dicari yang peraturan sama kita pendaftaran ya di situ ya. Jadi kita punya yang punya low kalori gitu kan dulu pernah bikin gitu. Tapi marketnya ternyata Indonesia tuh rame di sosmed doang nggak beli. Betul, ya kan? Itu pun Rame, juga tapi nggak kan beli. tetap direspon. Habis itu ternyata ada akan Tapi bergerak lagi. emang ini orang Indonesia tuh kalau makan es krim harus enak sih. Iya, Bisa yang harus namanya Nanggung. nanggung. Rasa Ini nanggung apa? bukan es krim. Iya, Iya gitu-gitu ya. Market kita emang begitu. Betul. Oke, Mas balik lagi. Strategi-strategi seperti ini dirasakan bahwa masuk nggak namanya public figure Betul. yang lebih happening kayak Bernadia lagi naik daun gitu. Itu tuh ngaruh nggak sih terhadap Sales sama branding. Sales itu kinerja bisnis. Kami ya Mbak Catherine sama Mas Dede. Dulu ya tahun lalu ini grupnya konser tuh minus. Habis itu minusnya kalau lebih minus berapa ya 10%-an gitu ya. Tapi kita launching ini dengan kita support yang bagus itu bisa plus pertumbuhan grup ini. Jadi gini. Selain ini grupnya ini juga ikut naik ke bawah. Karena kalau kita promo ya beli konserto apapun ada ininya dapat potongan harga kayak gitu ataupun beli ini dapat hadiah apa kayak gitu. Pada prinsipnya orang beli es krim tuh lihat story yang kita bawa itu apa. Iya, dan Karena feature-nya sekarang apa. itu produk yang berstorytelling itu juga yang akan dicari. Hula-hula juga sama. Kita tuh kalau yang kacang hijau sama tape ketan itu heritage dari klasik dari zaman dulu nggak ada. Ada satu misalnya kita ada alpukat nanti sebelum alpukat kita punya Kacang hijau ya. ada varian lain Bu, ada punya taro, ada jagung ya. Kita ganti-ganti kayak gitu. Jadi ada namanya klasik yang kita jaga, ada namanya inovasi atau namanya excitement baru yang kita bawa. Cerita-cerita itu di branding juga di storytelling itu di branding di medsos gitu ya. Betul, di medsos, di iklan juga sama gitu kan. Pada prinsipnya bagaimana orang tahu loh Pak story di balik sebuah produk ini atau sebuah brand ini. Menarik. Jadi ketika makannya ada value gitu ya. Ada value, ada sesuatu yang cerita di belakangnya gitu ya. Yang paling itu sih ya ini adalah brand kebanggaan Indonesia gitu kan. Kami asli Indonesia loh gitu kan. Ada lagi nggak ya selain Campina yang Indonesia?
apa namanya? Saya rasa belum ada. Belum ada ya? Gitu kan. Belum ada yang sebesar Trigger Campina ya. Oke, Sobat Biskom, asik banget kita ngobrolin es krim gitu kan ya. Sorry kalau di rumah jadi kebayangin cuma bisa ngiler, silakan mencari ke toko terdekat ya. Ada Betul. varian hula-hula, ada Black Moon series, Black Moon. Concerto gitu. Seru Masih banget. banyak gitu kan. Masih banyak. Seneng banget gitu kita vibe-nya juga kebawa salam Campina gitu. Oke, sebelum kita menutup pertemuan ini, mungkin ada closing statement dari Mas dan Campina. Oke, Campina adalah produk asli Indonesia. Bisa diperoleh informasinya di www.campina.co.id ataupun di sosmednya Campina, ada Campina Ice Cream ataupun platform lain seperti di YouTube juga. Terus kemudian buat sahabat Biskom ya kita nyebutnya bisa stay tune di acara ini karena menarik. Ada Mas Dede sama Bu Katrin. Nanti bisa juga kami juga bisa ini Bu kasih giveaway buat. Nanti boleh. silakan ditentukan mekanismenya ya. Gitu kan. Boleh. Kami ingin merayakan semua kebaikan bersama Campina. Campina. Menarik. So thank you so much Ya, Mas sudah makasih, hadir. makasih. Terima Bu Katrin. kasih Terima kasih, banget, Bu. seru Sama-sama. banget. Kita seneng banget makan es krim enak, banyak banget ilmu Insight yang kita juga ya. dapat. Sobat Biskom, kita pamit dulu tapi sekali lagi diingetin jangan lupa untuk like, subscribe, komen supaya kita makin semangat dan makin bisa mendatangkan banyak tamu yang ya. lebih banyak memberi insight. Sampai ketemu di episode yang lain. Salam Biskom. Salam Biskom. Salam Biskom. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Oke Sobat Biskom, hari ini kita bersama Campina Ice Cream ya. Kita happy banget hari ini udah nyicipin berbagai macam varian rasa. Tapi kita nggak mau happy sendiri. Ya, betul. Gitu. Kita mau bawa spiritnya Campina. Betul. Apa nih? Kita mau ada giveaway. Kita akan bagikan berapa? 10 10 giveaway Untuk paket ice cream dari Campina. Dari Campina untuk Sobat Biskom yang memberikan komen terbaik. Ya. Nanti kita Atau akan bisa tracking bercerita soal pengalaman mengkonsumsi Campina. Ya, punya Tuliskan di experience komen apa di nih? YouTube Swa Media Ya, Inc. yang paling menarik yang akan kita pilih ada 10 hadiah paket Campina. Betul. Ya. Terus kemudian itu tadi Mas Dede udah nyebutin ceritakan pengalaman menarik ketemu pacar, kumpul-kumpul keluarga. Pokoknya ada kaitan sama Campina. Reuni dan lain-lain. Ditunggu ya. Ya, baik.